Perkenalkan, nama saya Farla Desta Pratomo dari kelas 03A. Kali ini saya pengen mengerjakan tugas UTS agama. Saya memilih topik yang bernama makna toleransi dalam kehidupan beragama. Jadi saya pengen ngejelasin materi-materinya. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, kita hidup di negeri yang majemuk dan beragam suku, budaya, atau agama. Dan keberagaman itu menjadi toleransi yang sangat penting agar tercipta kehidupan yang damai dan harmonis. Tanpa sikap toleransi, perbedaan bisa berubah menjadi sumber perpecahan. Pengertian toleransi secara sederhana, toleransi berarti menghormati dan menghargai perbedaan. Dalam konteks kehidupan beragama, toleransi adalah sikap menghormati keyakinan orang lain tanpa harus menyetujui atau mengikuti keyakinannya. Kita tetap berpegang teguh pada keyakinan kita sendiri dan orang lain berpegang teguh pada keyakinannya masing-masing. Namun tetap menghormati pemeluk agama lain. Toleransi bukan berarti mencampur adukan ajaran agama, melainkan kerukunan di tengah perbedaan antara golongan masyarakat. Dengan sikap ini, kehidupan beragama akan menjadi damai, saling menjaga, saling menghormati, dan jauh lebih harmonis, dan terhindar dari perpecahan atau permusuhan. Landasan Al-Quran dalam toleransi. Islam menegaskan pentingnya kebebasan beragama melalui beberapa ayat, diantaranya Surat Al-Baqarah ayat 256 yang berarti tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Kesimpulannya, ayat ini menjelaskan bahwa keimanan tidak bisa dipaksakan karena urusan keyakinan adalah urusan hati masing-masing. Satu lagi dari surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini menegaskan perbedaan agama. Islam mengajarkan untuk hidup berdampingan dengan damai tanpa saling mencaci maki antara agama lain. Rasulullah menjadi contoh nyata dalam penerapan toleransi. Ketika rombongan kaum Nasrani dari Najran datang ke Madinah, Rasulullah tidak hanya menyambut mereka dengan baik, tetapi juga memperbolehkan mereka beribadah di dalam masjid. Ini menunjukkan bahwa dengan ini Rasulullah menghormati kebebasan beribadah umat lain. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyakiti orang zomi atau non-muslim yang hidup di orang non-muslim, maka aku menjadi lawannya pada hari kiamat. Hadis ini menegaskan bahwa Islam melindungi kehormatan dan hak setiap manusia tanpa melihat agamanya. Nah, kali ini saya mau ngebahas penerapan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi bisa kita wujudkan melalui hal-hal sederhana. Contohnya, menghormati ibadah umat lain, tidak menghina satu sama lain, kan? Bekerja sama dalam kegiatan sosial yang membawa kebaikan dan keuntungan untuk bersama. Saling menolong tanpa memandang perbedaan agama,
atau suku. Sikap ini mencerminkan toleransi yang bagus sekali, atau bisa dibilang sebagai rahmatan lil alamin. Sekian itu aja dari saya. Kata-kata penutup dari saya nih. Toleransi bukan sekedar kata-kata, tetapi wujud nyata dari akhlak mulia. Dengan menanamkan nilai toleransi, kita tidak hanya memperkuat persatuan bangsa, tapi kita meneladani sikap Rasulullah SAW. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.